Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kemandirian bahan baku obat berbasis bahan alam asli Indonesia telah menjadi amanat dari beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Regulasi ini diantaranya tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Nasional, Rencana Induk Riset Nasional, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan industri farmasi dan alat kesehatan yang menempatkan pengembangan obat berbasis bahan alam sebagai salah satu pilar untuk penguatan industri farmasi di Indonesia. Menperin mengemukakan industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sehingga menjadi andalan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran tersebut juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang mengangkat isu strategis yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan. Menperin menambahkan, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional terbukti menjadi salah satu sektor penyumbang devisa yang signifikan. Pada tahun 2023, nilai ekspor untuk produk industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional mencapai peningkatan sebesar 8,78% dibanding tahun 2022 pada triwulan 4, dengan nilai ekspor sebesar 543,7 juta US dollar. Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, volume industri dalam Prom Manufacturing Index BI pada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menunjukkan nilai optimis pada threshold di atas 50%, dengan nilai PMI BI di triwulan 4 tahun 2023 di angka 52,50 atau berada pada fase ekspansi. Terlebih lagi, peluang tersebut didukung dengan penggunaan obat bahan alam, khususnya jamu yang telah menjadi suatu budaya di Indonesia. Pada 6 Desember 2023, jamu telah resmi masuk dalam warisan budaya tak benda dari Indonesia ke-13 yang masuk ke dalam daftar UNESCO. Saat ini terdapat beberapa komponen perusahaan industri obat bahan alam di Indonesia, yaitu usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, dan industri obat tradisional yang telah menghasilkan 17.000 obat bahan alam golongan jamu, 79 jenis obat herbal terstandar, dan 22 jenis fitofarmaka. Menperin menjelaskan House of Wellness merupakan inisiasi Kemenperin dalam membangun fasilitas produksi obat bahan alam di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kimia, Farmasi, dan Kemasan, Jakarta. Upaya ini juga sebagai peran aktif Kemenperin dalam mendukung kebijakan kemandirian obat bahan alam. Program pembangunan dan pengembangan fasilitas ini juga sinergis dengan posisi Kemenperin dalam Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang berada dalam gugus kerja bidang produksi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, menyampaikan fasilitas di House of Wellness telah dilengkapi dengan peralatan dan sarana pendukung yang lengkap untuk proses pengolahan obat. Gedung yang terdiri dari 4 lantai ini telah dilengkapi dengan peralatan pendukung dalam proses pengolahan obat berupa pengolahan simplisia yang ditunjang dengan peralatan lengkap untuk proses yang dijalankan, meliputi sortasi, pencucian, penirisan, perajangan, dan pengeringan. Selain itu, fasilitas ini dapat menunjang proses ekstraksi, evaporasi, formulasi, bahkan sampai dengan pengemasan produk. Andi menyampaikan harapannya agar pemanfaatan fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri obat bahan alam di dalam negeri sehingga dapat mendorong penguatan ketahanan industri obat Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Dwi Rani Pertiwi Zarman menyambut baik pembangunan fasilitas House of Wellness yang dilaksanakan oleh BBSP JIKFK. Apalagi setelah adanya pengakuan UNESCO untuk jamu, yang diharapkan fasilitas ini dapat dipergunakan oleh industri jamu di Indonesia agar dapat mendunia dengan produk-produk unggulannya. Tim Eljon Media laporkan.